Pernahkah kalian melihat gairah seperti ini dari seorang pemain yang bahkan tak menjadi starter? Lihat baik-baik, tatapan itu, gerakannya, cara ia memanaskan tubuhnya, seolah ia akan turun di final Liga Champions. Tak ada yang santai, tak ada yang setengah hati. Semua penuh ledakan energi seolah ia berkata tanpa suara. Jika menit itu datang, aku siap mati-matian untuk Persib. Pemain itu adalah Julio Cesar. Pemain yang didatangkan sebagai pengganti sosok yang selama ini menjadi pilar tak tergantikan di jantung pertahanan Persib Bandung. Ya, Julio adalah pemain yang didatangkan untuk menggantikan Nick Kuipers. Dan itu membuat ekspektasi bagi banyak pihak bukan ekspektasi yang kecil, tapi ekspektasi raksasa. Semua orang berpikir ia akan langsung mengisi tempat utama, bahwa jalannya akan mulus, menit bermain akan datang deras, dan ia akan menjadi benteng baru di lini belakang Maung Bandung. Namun sepak bola tak pernah sesederhana bayangan kita. Fakta di lapangan berkata lain. Julio Cesar ternyata tak selalu dimainkan. Ia lebih sering memulai laga dari bangku cadangan, menunggu, mengamati, dan menahan api kompetitifnya di dalam dada. Normalnya, seorang pemain besar yang datang dengan reputasi kuat, dengan status pengganti Nick Kuipers, akan mulai gelisah, mulai bertanya, bahkan mulai mengeluh. Tapi Julio, apakah ia melakukan itu? Tentu saja tidak. Tak pernah sekalipun kita lihat ia menggerutu. Tak ada drama, tak ada sindiran halus, tak ada bahasa tubuh yang menyimpan protes. Tak pernah kita melihat ia berselisih paham, apalagi berdebat dengan Boyan Hodak. Sebaliknya, Julio justru menunjukkan sisi dirinya yang tidak dimiliki banyak pemain asing di liga ini. Kerendahan hati yang menghormati keputusan pelatih tanpa sedikit pun kehilangan api dalam dirinya. Pemain biasa ketika sudah merasa dirinya bintang, lalu tiba-tiba dicadangkan, biasanya gairah itu hilang. Semangat meredup, ego mulai berbicara, dan rasa tidak terima menguasai kepala. Tapi Julio Cesar, ia bukan pemain biasa. Walau duduk di bangku cadangan, lihatlah bagaimana tubuhnya tetap hidup, matanya tetap menyala, dan energinya tak pernah pasrah. Dan yang lebih gila lagi, tahukah kalian? Dari semua pemain yang duduk di bench, Julio adalah yang paling emosional saat Persib mencetak gol. Ketika Ramon menjebol gawang Borneo, Julio bukan hanya berdiri, bukan hanya bertepuk tangan, ia meledak dalam selebrasi penuh gairah. Seolah ia sendirilah yang mencetak gol itu. Dirinya memang kerap kali di bangku cadangan, namun hatinya selalu berada di dalam lapangan bersama Persib Bandung. Boyan Hodak mencadangkan Julio Cesar bukan karena ia bermain buruk. Ini murni soal taktik. Apalagi dua rekannya di jantung pertahanan yakni Federico Barba dan Patricio Matricardi, keduanya tampil sama-sama solid dan sama-sama kokoh. Mereka bertiga adalah tiga defender dengan level yang setara. Jujur saja, terlalu sulit rasanya menunjuk siapa yang paling hebat di antara ketiganya. Terlalu tipis perbedaannya. Hodak tidak sedang memilih siapa yang lebih bagus. Ia hanya menyesuaikan siapa yang paling pas dengan kebutuhan pertandingan. Itulah sebabnya Julio dicadangkan. Bukan karena kurang, tapi karena Persib punya 3 center back jago sekaligus. Seperti yang kita katakan sejak awal, Julio didatangkan sebagai pengganti Nick Kuipers. Dan kita semua tahu, Nick sudah memberikan begitu banyak untuk Persib. Ia layak ditempatkan di galeri kehormatan sebagai salah satu legenda terbesar Persib Bandung. Tak ada yang bisa menghapus jasa-jasanya. Namun tanpa mengurangi rasa hormat kepada Nick, kita juga harus jujur melihat realitas di lapangan. Satu kelemahan Nick sejak dulu hingga detik ini adalah transisinya. Ketika ia maju membantu serangan dan Persib kehilangan bola, Nick kerap terlambat turun saat lawan melancarkan counter attack. Itu bukan soal kemauan, itu soal karakter bermain dan kecepatan transisi. Dan disinilah Julio Cesar menghadirkan sesuatu yang berbeda. Saat Persib kehilangan bola ketika menyerang, Julio tak hanya bergegas kembali ke posisinya. Ia melompat turun seperti predator yang baru melihat mangsanya. Ia menyerbu pemain yang menguasai bola, menutup ruang,
Menekan, seolah ingin menerkam setiap potensi counter attack. Coba perhatikan momen ini. Disitulah terlihat jelas bahwa Julio membawa elemen baru yang membuat pertahanan Persib terasa lebih agresif, lebih cepat, dan lebih hidup. Jika melihat posturnya setinggi itu, setegap itu, kita biasanya langsung mengira bahwa pemain seperti Julio Cesar pasti akan lamban. Itu logika dasar dalam sepak bola. Semakin besar tubuhnya, semakin sulit ia bergerak cepat. Namun Julio adalah pengecualian dari semua pakem itu. Coba perhatikan baik-baik bagaimana ia bereaksi terhadap sebuah through pass berbahaya seperti ini. Kecepatannya bukan hanya mengejutkan, tapi hampir tak masuk akal untuk ukuran tubuhnya. Ia membaca arah bola sepersekian detik lebih cepat dari lawan, melompat masuk ke jalur serangan, dan menghentikan ancaman dengan tackle yang bukan hanya cepat, tapi juga begitu bersih. Julio tak hanya tinggi, ia tak hanya kuat, ia pemain bertahan super komplit. Tinggi, cepat, eksplosif, dan punya timing yang selalu pas. Paduan yang jarang bahkan sangat langka untuk seorang center back di Liga Indonesia. Bahkan ketika ia berhadapan dengan seorang center back yang hampir tak pernah kalah dalam duel udara, Julio tetap menang. Dan kalian tahu siapa lawannya? Bukan pemain sembarangan, bukan juga pemain biasa, melainkan sosok yang ia gantikan, Nick Kuipers. Tembok yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kekuatan udara Persib Bandung. Dalam laga Persib melawan Dewa United, kita melihat pemandangan yang begitu langka. Julio Cesar 2 kali bukan hanya menantang Nick Kuipers di udara, tetapi memenangkan duelnya. Julio memang bukan kapten, tetapi di ruang ganti, dialah pemimpinnya. Ia tidak peduli walau posisinya belum selalu jadi starter. Ia tak peduli menit bermainnya belum sebanyak yang diharapkan. Julio tetap menjadi sosok yang berdiri paling depan untuk memberikan semangat, memeluk rekan-rekannya, dan meniupkan keberanian kepada seluruh skuad Persib Bandung. Dan ada satu hal yang membuat kita semakin jatuh hati pada pemain ini. Pemain lain mungkin butuh bertahun-tahun untuk memahami siapa Wah Haji Umuh sebenarnya, untuk mengerti betapa besar sosok itu di mata Persib dan Bobotoh. Tapi Julio, meski ia masih baru, ia langsung mengerti. Ia langsung paham, ia langsung menunjukkan rasa hormat yang begitu dalam. Momen itu bukan sekadar salaman, itu adalah bahasa tubuh, bahasa hati, bahwa Julio datang bukan hanya sebagai pemain asing yang singgah, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar Persib Bandung. Dan ketika kita melihat momen itu, mau tak mau ingatan kita serasa ditarik ke masa lalu. Kita tiba-tiba teringat pada satu sosok yang begitu dicintai, seseorang yang hatinya menyatu dengan Bandung, seseorang yang setiap sentuhannya, setiap pelukannya kepada Haji Umuh menggetarkan seluruh hati Bobotoh. Iya, momen itu mengingatkan kita pada Ciro Alves. Kehangatan yang sama, rasa hormat yang sama, cinta yang sama. Seolah Persib sedang menulis ulang sebuah kisah lama. Kisah tentang pemain asing yang datang, jatuh cinta, dan akhirnya menjadi bagian dari keluarga biru selamanya. Dia adalah pemain yang lahir dengan passion yang menyala. Setiap kali Persib menang, kita selalu melihat bagaimana ia merayakan kemenangan dengan cara yang tidak biasa. Selebrasi penuh ledakan emosi, teriakan yang meledak dari dada, dan gestur-gestur yang menunjukkan betapa hatinya bermain di pertandingan itu. Dan yang lebih indah lagi, ketika ia berkeliling lapangan setelah laga, menyapa Bobotoh, kadang sambil menggendong Eliano seperti kakak yang bangga pada adiknya, sebuah pemandangan yang membuat kita sadar betapa kuatnya ikatan persaudaraan di dalam tim ini. Gairah itu bukan hanya di dalam stadion, bahkan di luar stadion pun semangatnya tak pernah redup.
cara ia merespon sapaan bobotoh cilik, cara ia berinteraksi dengan supporter, dan cara ia menunjukkan raut wajah penuh kebanggaan, semua itu membuat kita tahu bahwa pemain ini bukan hanya datang untuk bekerja, tapi datang untuk mencintai. Sungguh pemain ini sudah sangat biru, pemain yang bahkan belum genap satu musim berseragam Persib. Namun cintanya sudah menyala seperti api yang tak pernah padam. Ia datang sebagai pemain baru, tapi kini ia berdiri sebagai bagian dari keluarga besar bernama Persib Bandung. Dan lagi-lagi Persib Bandung tak hanya membentuk pemain, Persib membentuk manusia, membentuk hati, membentuk gairah yang tak bisa dibeli oleh uang atau jabatan. Julio Cesar datang sebagai pengganti, datang membawa beban ekspektasi sebesar gunung. Tapi hari ini, kita melihat sesuatu yang jauh lebih besar darinya. Seorang pejuang yang mencintai Persib tanpa syarat. Bukan menit bermain yang membuatnya istimewa, bukan status starter atau cadangan, tapi bagaimana ia memberikan seluruh dirinya, bahkan ketika stadion tak menatap ke arahnya. Ia berlari bukan untuk sorotan kamera, ia bertarung bukan untuk popularitas, ia meledak dalam selebrasi bukan untuk pencitraan. Ia melakukan semuanya karena Persib sudah menjadi bagian dari jiwanya. Di energi matanya, di teriakannya, di setiap pelukan untuk bobotoh, kita melihat satu hal yang sama. Cinta. Cinta yang jujur, cinta yang murni, cinta yang lahir dari kedalaman hati seorang pemain yang datang sebagai asing, namun sekarang terasa seperti lahir dari rahim Bandung itu sendiri. Dan mungkin itulah keajaiban terbesar Persib Bandung. Bukan hanya menang di lapangan, tapi memenangkan hati para pemainnya, sampai mereka sendiri lupa bahwa mereka dulu hanyalah pendatang. Julio Cesar bukan sekadar rekrutan, ia bukan sekadar pelapis. Ia adalah bukti hidup bahwa Persib memiliki sesuatu yang tak dimiliki klub-klub lain, yakni cinta dan keluarga.